Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait review jurnal yang telah kami lakukan. Selanjutnya, judul dari jurnal yang kami review yaitu Masa Depan Peran Audit Internal di Indonesia dengan penulisnya Dini Kamilia Salma, diterbitkan di Jurnal Akuntansi Multiparadigma pada tahun 2022 dengan volume 13 nomor 2 halaman 277 sampai 293 dengan reviewernya yaitu anggota kelompok kami sendiri. Saya Anissa Reka Putri, lalu ada teman saya Aufa Konita, Nur Aziz Ummu Hanifah, dan Siti Ratnasari. Pada pembahasan pertama kali ini, saya akan menjelaskan masalah riset pada jurnal yang berjudul Masa Depan Peran Audit Internal di Indonesia yang ditulis oleh Dini Kamila Salma pada tahun 2022. Masalah riset yang kita temui pada artikel ini yaitu mengenai audit internal penting bagi suatu entitas untuk membantu manajemen dalam memastikan kecukupan pengendalian internal dan verifikasi laporan keuangan untuk mencegah adanya praktik accounting fraud. Praktik accounting fraud merupakan praktik tindakan manipulasi atau penyajian yang salah atas informasi keuangan oleh individu atau perusahaan dengan tujuan menipu pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan otoritas regulasi, sering kali untuk keuntungan finansial atau mempertahankan citra perusahaan yang sehat. Telah kita temui di Indonesia ini berbagai kasus kecurangan yang terjadi pada lembaga pemerintahan, BUMN, dan lembaga swasta semakin menuntut adanya peningkatan peran dari audit internal untuk mengawasi jalannya perusahaan. Data dari survei yang dilakukan oleh Adve Indonesia Chapter menunjukkan kasus kecurangan di Indonesia menyebabkan kerugian hingga 873 miliar rupiah. Nah, tentunya teman-teman belum semuanya tahu mengenai apa itu Adve Indonesia Chapter. Jadi, itu merupakan cabang lokal dari Association of Certified Fraud Examiners yang beroperasi di Indonesia, menyediakan pelatihan, sumber daya, dan jaringan bagi para profesional di bidang pencegahan dan investigasi penipuan. Nah, ternyata setelah kita riset, ada dua alasan terbanyak yang menyebabkan praktik kecurangan ini, yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan internal, kemudian yang kedua, kurangnya pengendalian internal. Selain itu, survei menyebutkan bahwa audit internal menempati urutan kedua sebagai media pengungkapan terjadinya praktik accounting fraud. Hal ini semakin menguatkan perlunya suatu badan yang mengawasi jalannya suatu organisasi, dan peran audit internal sangat efektif untuk mendeteksi dan memitigasi terjadinya tindakan accounting fraud. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada teori riset, yaitu teori riset itu ada 3. Yang pertama teori agensi, yang kedua teori sikap dan perilaku, dan yang ketiga itu teori organisasi. Maksud dari teori agensi ini apa sih gitu? Maksud dari teori agensi itu adalah menjelaskan bagaimana individu bertindak dalam kapasitas agen atau pelaksana untuk orang lain atau organisasi tertentu. Mengasumsikan bahwa agen itu bertindak atas dasar insentif dan instruksi dari prinsipal atau pemberi tugas atau yang mengontrol gitu. Teori agensinya dalam penelitian kami itu menjelaskan tentang peran pengawasan audit internal dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan yang lebih baik gitu. Nah, yang kedua itu ada teori sikap dan perilaku. Teori sikap dan perilaku itu adalah teori yang berkaitan dengan hubungan antara sikap, persepsi, evaluasi, dan keyakinan seseorang terhadap suatu objek gitu. Dan perilaku itu tindakan atau respon nyata yang mereka tunjukkan terhadap objek tersebut. Teori sikap dan perilaku dalam
penelitian kita itu yang pertama ya ada menekankan tentang sikap dan perilaku positif dari auditor internal sehingga dapat mendorong kualitas dan efektivitas audit internal yang pada akhirnya berkontribusi pada tata kelola perusahaan yang lebih baik. Nah, yang ketiga itu ada teori organisasi. Teori organisasi itu adalah tadi tentang struktur, desain, dan perilaku organisasi. Ini mencakup berbagai pendekatan teoritis untuk memahami bagaimana organisasi beroperasi. Teori organisasi dalam penelitian kita itu ada menggambarkan bagaimana peran audit internal sebagai bagian integral dari sistem pengendalian organisasi yang lebih luas. Membantu memastikan bahwa semua aktivitas dan keputusan dalam organisasi itu selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Di jurnal ini, peneliti melakukan penelitiannya menggunakan studi kepustakaan. Nah, studi kepustakaan ini merupakan kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Kemudian, metode yang digunakan ialah metode charting the field. Metode charting the field ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara mengklasifikasi artikel dan jurnal berdasarkan topik dan metode penelitiannya. Kemudian data yang digunakan ialah data sekunder. Nah, data sekunder ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya data ini diperoleh dari sumber yang sudah ada, yaitu jurnal ilmiah. Nah, data yang digunakan ini ialah 45 artikel ilmiah mengenai audit internal di Indonesia yang terindeks Sinta, Scopus, dan Web of Science dengan rentang waktu tahun 2010 hingga 2021. Selanjutnya ada tahap ekstraksi dan klasifikasi artikel yang dilakukan oleh penulis. Tahap pertama ada eksplorasi dan pemilihan artikel. Jadi peneliti melakukan eksplorasi dan identifikasi artikel sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menggunakan platform gerbang rujukan digital oleh Kemdikbud untuk artikel terbitan Jurnal Indonesia dan database Scopus serta Web of Science untuk artikel yang terbit pada jurnal internasional. Jadi peneliti memasukkan kata kunci yang meliputi audit internal dan Indonesia. Kemudian peneliti mengumpulkan artikel yang termuat dalam jurnal terindeks Sinta dan Scopus sesuai dengan kata kunci yang telah disebutkan. Jadi ada 45 artikel yang telah dipilih oleh peneliti. Nah, berdasarkan indeksnya, indeks Sinta 2 itu ada 24 jurnal, kemudian indeks Sinta 3 ada 6 jurnal, Sinta 4 ada 3 jurnal, Sinta 5 ada 1 jurnal, Scopus Q2 ada 3 jurnal, Scopus Q3 ada 2 jurnal, dan Web of Science ada 6 jurnal. Kemudian di tahap kedua, peneliti mengklasifikasi topik penelitian dari masing-masing artikel. Nah, untuk topik penelitiannya sendiri itu ada kualitas audit internal 9 jurnal, peran audit internal terhadap accounting fraud 7 jurnal, peran audit internal terhadap financial statement quality 6 jurnal, faktor personal auditor internal 8 jurnal, peran audit internal terhadap asimetri informasi dan earning management 3 jurnal, peran audit internal terhadap internal control 4 jurnal, peran audit internal dalam jasa assurance and consulting 2 jurnal, lalu peran audit internal terhadap good corporate governance 2 jurnal, kemudian peran audit internal terhadap pengajuan kredit 2 jurnal, dan peran audit internal terhadap kinerja organisasi 2 jurnal. Tahap ketiga, peneliti mengklasifikasi artikel sesuai dengan metode penelitiannya. Nah, untuk metode penelitiannya sendiri ini ada 4. Yang menggunakan metode penelitian survei ada 29 jurnal, penelitian data sekunder ada 5 jurnal, penelitian kualitatif ada 8 jurnal, dan penelitian eksperimen ada 3 jurnal.
Tahap keempat, peneliti mengklasifikasi objek penelitian masing-masing artikel. Untuk objek penelitiannya sendiri itu ada sektor publik, 6 jurnal, sektor private 2 jurnal, pemerintah 17 jurnal, bank 6 jurnal, universitas 8 jurnal, BUMN 2 jurnal, dan lainnya 4 jurnal. Kemudian yang tahap kelima, tahap terakhir yaitu peneliti mengidentifikasi saran-saran penelitian dari artikel yang ada untuk dianalisis topik mana yang relevan untuk penelitian di masa depan terkait audit internal di Indonesia. Temuan riset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berperan dalam internal control dan good corporate governance. Internal control atau pengendalian internal adalah elemen visi, kebijakan, dan praktik yang diterapkan perusahaan untuk melindungi integritas aset dan informasi keuangan dan akuntansi, mendorong akuntabilitas, dan mencegah penipuan. Ada 4 tujuan dari internal control. Yang pertama, untuk menjaga aset organisasi, untuk menjamin ketepatan dan keandalan dalam pencatatan informasi keuangan, untuk memajukan efisiensi operasi organisasi, untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang ditentukan oleh manajemen, yang bertanggung jawab atas pengendalian internal dalam organisasi besar atau perusahaan, yaitu terletak pada manajemen dan dewan direksi. Ada 3 jenis pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif. Sedangkan Good Corporate Governance atau GCG merujuk pada seperangkat prinsip nilai dan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang transparan, adil, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Contoh-contoh dari Good Corporate Governance atau GCG yaitu penggunaan kode etik perusahaan dan pelaporan keuangan yang transparan. Audit internal berdampak pada penurunan asimetri informasi, peningkatan manajemen risiko perusahaan, penurunan earning management, dan pencegahan accounting fraud. Untuk asimetri informasi itu kondisi di mana suatu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lain, sehingga terdapat ketidakseimbangan informasi. Misalnya, pihak manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak investor di pasar modal. Untuk earning management itu merupakan suatu praktik yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, efektivitas audit internal dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Dari temuan riset ini terdapat 3 hal: penelitian, topik, dan metode. Untuk penelitian, audit internal yang efektif berdampak pada peningkatan pengendalian internal organisasi, tata kelola yang baik, dan pada akhirnya mencegah adanya praktik kecurangan atau fraud. Untuk yang topik, secara umum membahas tentang peran audit internal pada peningkatan pengendalian internal dan tata kelola perusahaan, efektivitas manajemen risiko, mendeteksi manajemen laba, pencegahan praktik accounting fraud, dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah metode. Metode cenderung menggunakan metode survei. Metode survei merupakan metode yang sengaja digunakan untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan pertanyaan lisan serta tulisan. Dengan metode survei, instrumen penelitian berupa kuesioner dan masih sangat sedikit yang menggunakan metode eksperimen. Menurut Newman-Weil Lawrence, metode survei juga merupakan penelitian kuantitatif. Oke semuanya, sekian yang dapat kami presentasikan terkait review jurnal yang telah dilakukan oleh kami, kelompok 9. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.